Mohon maaf. Kira pilihan itu masing-masing lah. Betul Pak? Apa kita yakin kesolehan seseorang? Kita yakin kesalahan seseorang? Nggak ada yang tahu. Itu kan hanya info. Apalagi dalam teori komunikasi ada dramaturgi. Setiap orang itu berdrama di hadapan orang lain. Kita nggak pernah tahu. Maka ijtihad bapak, ijtihad ibu, pilihan bapak, pilihan ibu bisa jadi berbeda. Nah ketika berbeda itu nggak usah kita saling mencela. Setuju nggak Pak? Seperti ibu sama bapak kan pilihannya beda. Ibu nggak mau dipoligami, bapak pengen poligami. Itu udah beda. Saling menghormati saja. Betul kan gitu? Saya dengan istri aja sholat beda Pak, saya nggak masalah. Istri saya kan pesantrennya di Jawa, saya pesantrennya di Garut. Ilmu pesantrennya beda. Saya biasa aja. Semakin orang itu, mohon maaf, mengerti agama biasanya semakin memahami, bukan semakin memaksa orang. Saya istri aja sholat beda biasa ibu. Istri saya itu sholat pakai mukena, saya enggak. Ya, biasa aja lah, enggak usah ribut-ribut. Saling menghargai, betul nggak Pak? Iya. Apalagi pilihan politik, waduh ya Allah, pasti beda itu. Belum Bapak kedekatan, pertemanan, mungkin ya Pak? Apalagi uang masuk pernah ditolong, oh udah itu. Kalau udah uang masuk pernah ditolong, udah itu. Nggak pernah berpikir akhirat, betul nggak Pak? Karena kita tidak pernah bisa menyalahkan orang. Karena setiap tindakan orang itu ada tindakan ekonomi, ada tindakan psikologi, ada tindakan politik, mungkin ada tindakan spiritual, kan begitu. Yang model gini aja, ketika kita menikah dengan istri kita, itu niatnya apa? Kan nggak pernah tahu kita. Dulu kita niatnya cuma gelis, itu tindakan syahwat kan Pak? Nggak pernah, oh ini tindakan agama, enggak lah, jarang gitu. Mohon maaf, saya bukan menisbikan, jarang orang pakai tindakan agama. Yang ada itu, oh gelis pisan ya orang. Makanya cinta itu buta, kan gitu. Kalau cinta rasional, nggak akan ada yang pernah menikah. Cinta itu tidak rasional. Saya ingat itu orang tua dulu, kalau sedang bercinta, teh kotok terasa coklat, walaupun belum pernah makan teh kotok. Kan begitu Pak. Itu artinya apa? Betapa cinta itu tidak rasional. Pan urung-urang sok kieu, nah nya kasep-kasep kanu kitu, kan gitu. Kenapa na gelis-gelis salakina kitu? Kan itu ya nggak rasional. Pilihan. Makanya kita tidak boleh menghalangi anak kita untuk ibadah nikah, betul nggak Pak? Dosa nggak? Dosa. Nikah itu apa? Menyempurnakan agama. Nisfuddin, setengah agama. Jadi kita tidak boleh menghalangi orang yang mau beribadah. Seorang istri pun tidak boleh menghalangi suami mau ibadah lagi. Ini ibu-ibu marah ini gitu. Oh, Ustaz dia diundang bahaya. Ini supaya tertunduh Bu, tertunduh. Muhasa mujahadah itu ini ya lisan kita gitu. Nah yang keempat itu uzlah. Ciri mujahadah itu uzlah. Secara etimologi kan uzlah itu pindah dari tempat yang sepi, tempat ramai menuju tempat sepi. Uzlah. Tapi yang dimaksud uzlah di sini ini adalah bagaimana kita berubah, gitu aja lah. Ya bolehlah pakai hijrah ya. Ya uzlah itu memang secara bahasa itu pindah dari tempat ramai tempat sepi. Memang dalam satu keadaan perlu Pak, itu uzlah secara bahasa itu perlu mengasingkan diri, gitu. Perlu sekali-kali. Model Bapak itikaf kan uzlah itu, betul kan? Untuk memperdalam agama kan uzlah itu. Bapak umroh kan uzlah itu. Beda kan suasana sedang umroh itu. Ketika Bapak Ibu umroh datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi pas adzan berkumandang, itu telat atau tidak? Pas adzan pas datang atau dari hotel pas adzan telat nggak? Telat. Kalau ke Masjid Darussalam ini pas adzan pas datang telat atau pertama?
beda. Karena ini bukan uzlah. Suasana spiritual itu terbangun. Coba aja, coba itu Bapak Ibu. Kalau kita sedang memperdalam ini agama, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kata itikaf aja, waduh itu. Sholat duhanya terjaga, betul kan? Baca Qur'annya terjaga, bangun malamnya juga terjaga. Nah, itu sedang uzlah itu. Nah ini Bapak Ibu. Mu'ahadah, muraqabah, muhasabah, mujahadah, yang terakhir mu'aqabah. Mu'aqabah itu apa artinya? Mu'aqabah itu artinya memberi sanksi kepada diri ketika lalai melakukan kewajiban. Jadi diri kita ini kita kasih sanksi ketika kita lalai. Dalam bahasa yang lain Bapak Ibu, sanksi ini artinya apa? Mengganti satu amal dengan amal lain. Itu sanksi. Mengganti amal yang luput dengan amal baru. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tuh pernah melakukan mu'aqabah. Beliau ini melihat kebun sampai sholat asar itu tidak berjamaah. Jadi Sayyidina Umar sholat asar tidak berjamaah gara-gara lihat kebun. Akhirnya kebun itu diberikan kepada kaum muslimin ya karena tidak berjamaah asar. Itu sanksi. Gitu. Bisa nggak kita kayak gitu? Jadi Bapak naik motor baru sampai sholat maghrib 6:30. Nah ini kata Bapak, motor ini sudah melalaikan saya dari berjamaah, akan saya berikan ke DKM untuk keperluan masjid. Aduh biasa itu mu'aqabah itu. Nah, mengganti amal dengan yang lebih baik supaya amal tadi itu kan luar biasa ibadah itu kan. Ada nggak ibadah yang lebih baik dari dunia dan isinya? Ada nggak? Ada. Apa salah satunya? Sholat sunat qabla subuh, rawatib. Itu lebih baik dari dunia dan apalagi sholat subuhnya. Bayang itu. Makanya kalau istri kita pengen mas mah kecil, kamu sholat subuh aja. Oh itu pahalanya lebih besar. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kan gitu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mu'aqabah itu seperti itu. Nah di antara 5 cara untuk meningkatkan takwa itu salah satunya adalah muhasabah, introspeksi diri. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk terus melakukan muhasabah. Ya, sebab tidak semua orang Bapak Ibu bisa muhasabah. Nggak mungkin. Enggak semua. Model mohon maaf Bapak Ibu, uban itu kan bikin kita muhasabah Pak, betul nggak? Uban kan sudah beruban nih, udah, ini udah. Makanya nggak usah di apa itu, nggak usah kalau misalnya itu, karena uban itu kata Rasulullah kehormatan, kemuliaan. Ya kan orang yang punya uban dimuliakan itu berarti. Senior kan itu. Senior. Itu nggak usah dari sebenarnya. Biar kita dan ingat juga akhirat, betul nggak? Akhirat. Orang yang ingat, akhirat ini kan gitu. Emang usia kita berapa lama? Kan kita sedang berjalan Pak ya. Kan kita sedang, kalau seorang ulama mengatakan annas mundu khuliqu musafirin. Manusia itu sejak diciptakan sedang melakukan perjalanan. Jadi kita melakukan perjalanan. Perjalanan pertama dari alam arwah dimasukkan ke alam rahim. Alam rahim berapa lama? 9 bulan. Kecuali Samson. Samson itu 12 bulan kan. Yang saya tahu dalam cerita Benyamin Su'aib itu kan 12 bulan. Samson dan Delilah itu kan zaman dulu kan 12 bulan ya. Makanya jago itu. Ya, makannya banyak,
jago, tenaganya kuat. Cuman bulu keteknya itu kalau sudah itu jadi lemah dia itu kan gitu ya. Sama. Cuman dulu dari alam rahim ke alam dunia. Alam dunia berapa lama? Pak Haji, berapa lama Pak Haji? Kalau kita merujuk hadis Rasulullah, ternyata ada. Au kama qala Rasulullah, a'maru ummati ma bainas sitin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yazuzu dzalik. Sedikit sekali yang melampaui usia itu. Sedikit. Nah, jadi sudah ada. Kalau bahasa kita mungkin harapan hidup umat Rasulullah itu rata-rata 60 sampai 70. Malah lewat itu sedikit lah. Jadi tinggal di manage gitu. Mau kapan kita mati? Dan alhamdulillah kematian itu tidak berdasarkan abjad. Itu kalau kematian abjad nggak ada orang pakai Abbas, Ahmad, nggak ada. Semuanya Zainal, Zaki, semuanya begitu. Karena Z terakhir itu. Ini dan kematian itu random, ya Pak ya, random aja. Dan hebatnya apa? Hebatnya ini Allah itu dibikin orang tuh nggak tahu mati. Kalau orang tahu kapan matinya, nggak mungkin bisa jalan-jalan, nggak mungkin bisa ngebot tram, itu udah ada itu. Kalau bisa tenis, moal Pak. Si bapak itu kemana? Waduh, Pak Ustadz 3 hari deui nuju zikir di masjid sedang menanti Ijroil. Bisa itu. Si bapak itu itu 2 minggu lagi sih sedang persiapan saja itu. Semua orang nggak ada yang main-main, itu nggak ada. Hotel sepi, jalan sepi karena orang semua tahu kematiannya. Apalagi kalau malaikat Ijroil mengetuk pintu, umpamanya dan wajib ketemu Ijroil, siapa saja di rumah itu? Kira-kira siapa Pak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saha, abdi Ijroil Bu. Aduh itu. Saya kira ngeri itu Pak. Cek bapak teh, sama Ijroil Pak. Mama weh jangan. Papa weh. Kan saya yakin nggak ada yang berani Pak, betul nggak? Nggak ada itu. Pokoknya tapi harus ada yang keluar. Siapa yang dikorbankan? Kalau menurut ibu siapa yang dikorbankan? Bisa Ijroil kalau nggak ada yang keluar dia diam terus. Gimana? Kalau gitu umpamanya, siapa yang keluar? Nggak bisa. Pak Ijroil tidak bisa, tetangga saya dulu nggak bisa. Katanya ini sudah tugas ke rumah ini. Waduh. Gitu. Ibu stres Bu, bertengkar sama suami, yakin itu. Menurut ibu mending suami dulu, mending ibu dulu? Bu. Ya saya kira suami enggak, istri enggak. Yang dikorbankan siapa? Yang bisa disuruh-suruh? Khodimah Pak. Pembantu. Mbak, keluar. Aduh kasihan Pak. Nah itu Pak. Artinya apa? Di sini letaknya, kematian itu dirahasiakan. Tapi pasti kan kita nggak ada yang tahu Pak. Nggak tahu Pak. Ya. Makanya ya mudah-mudahan Allah membuat semua kita ini husnul khatimah. Itu harapan kita, keinginan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah. Itu nomor 1. Ini sampai jam berapa Pak Haji? Cukup segitu? Kan udah jam 9. Saya mohon maaf tadi telat, ada rapat dulu di kantor. Karena ya kecil-kecil punya travel harus RUPS Pak. Itu udah tahun ini ya setahun lah. Ada laba enggak begitu. Ya, travel umroh. Jadi tadi saya telat, bukan telat sih, udah berangkat jam setengah habis maghrib. Saya berangkat habis maghrib.
Macet sih enggak, cuman padat merayap. Saya tidak mau menyebut macet Pak ya, padat merayap. Jadi gitu, lumayan itu kan lewat pastur dulu, wah itu luar biasa. Ya mudah-mudahan ada untungnya, minta doa dari Bapak Ibu semua.